Pertanyaan besar muncul ketika sebuah negara kecil dengan pengaruh yang begitu besar di benua Asia Tenggara ternyata memiliki sebuah kelemahan yang mampu ditutupi dengan baik. Kelemahan tersebut berada pada kondisi negara mereka yang tidak memadai, sehingga tidak mampu menghasilkan sumber daya alam sebagai sumber kekayaan negara. Singapore is a tiny country, so tiny you can drive across the island in just an hour. Despite its size and lack of natural resources, Singapore's 5.6 million people enjoy one of the highest average incomes in the world. Negara Singapura atau yang biasa dikenal dengan Negeri Singa merupakan salah satu negara industri maju di kawasan Asia Tenggara. Singapura berhasil menjadi pusat perdagangan dunia, kemudian mereka juga berhasil dalam membangun sektor energinya serta mampu mendatangkan banyaknya investor asing. Selain itu, Singapura juga menjadi negara pariwisata. Mengapa demikian? Karena banyaknya wisatawan baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri yang berdatangan ke sana. Perlu diketahui bahwa sektor energi yang berada di negara Singapura telah berkembang sejak awal, yang dimana selama 50 tahun terakhir mereka beralih dari minyak ke gas alam untuk pembangkit listrik yang lebih bersih. Dengan adanya tantangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang terjadi di Singapura, maka mereka perlu mengubah cara dalam menggunakan serta menghasilkan energi, yang dimana nantinya energi-energi tersebut dapat diandalkan, kemudian juga dapat diproduksi serta dapat dikonsumsi secara efisien. Terdapat 4 sumber energi. Yang pertama itu adalah gas alam. Kita perlu ketahui bahwa saat ini sekitar 95% listrik yang ada di Singapura dihasilkan dari gas alam, dan Singapura juga menyatakan bahwa mereka akan menjadikan gas alam ini sebagai bahan bakar dominan untuk negara mereka. Dan yang kedua ada tenaga surya, yang dimana Singapura menyatakan bahwa mereka akan terus menjadikan tenaga surya ini sebagai sumber energi terbarukan yang paling menjanjikan di sana. Ketiga adalah jaringan listrik regional, yang dimana Singapura memanfaatkan jaringan listrik regional ini untuk dapat mengakses energi dengan hemat biaya. Tentu hal ini dapat direalisasikan melalui kerjasama bilateral ataupun inisiatif regional. Dan yang terakhir adalah munculnya alternatif rendah karbon. Di sini maksudnya adalah Singapura mencari solusi rendah karbon yang muncul, misalnya dengan cara pemanfaatan serta penyimpanan karbon dan juga hidrogen yang berpotensi membantu mengurangi jejak karbon yang ada di negara Singapura. Aktor utama yang pertama adalah Ministry of Trade and Industry Singapura. Kementerian ini memiliki yurisdiksi untuk merancang segala kebijakan yang terkait dengan sektor perdagangan dan juga industri di Singapura. Aktor utama yang kedua adalah Energy Market Authority atau EMA. EMA merupakan badan hukum yang memegang otoritas terbesar dalam segala urusan sektor energi yang di bawah naungan langsung oleh Ministry of Trade and Industry Singapura. Sedangkan untuk aktor pendukung yang pertama adalah Organization for Economics and Development atau OECD. OECD merupakan bagian dari organisasi internasional yang dipilih langsung oleh pemerintah Singapura guna menjalin komunikasi secara intens dengan maksud dan tujuan adalah kerjasama bilateral dan multilateral. Aktor pendukung yang kedua adalah Energy Market Company atau EMC. EMC merupakan pihak yang akan mengelola dan mengoperasikan pasar secara teratur. Nantinya juga EMC memiliki hak dan wewenang untuk mengawasi pergerakan dari private energy company dalam memonopoli pasar secara teratur. Membahas tentang dampak yang dipengaruhi, Singapura memiliki 3 energi utama yang menjadikan Singapura dapat bekerja sama dengan negara-negara besar. Dalam bekerja sama tentunya dapat mempengaruhi dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam aspek politik,
Singapura bekerja sama dengan Uni Emirat Arab selama 45 tahun. Diplomatik kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut memiliki keuntungan yang dapat dipengaruhi oleh kedua negara. Singapura berharap bahwa adanya kuota ibadah haji atau umroh yang dilebihi untuk warga negara Singapura yang diberikan oleh Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab mengekspor minyak bumi yang diberikan kepada negara Singapura. Kedua negara tersebut melihat adanya peluang untuk terus bekerja sama. Kemudian pada aspek ekonomi, difokuskan kepada Singapura dengan Australia yang melihat bahwa Australia akan menjadi contoh negara Singapura pada tahun 2050. Australia ingin mengurangi emisinya hingga 0% pada tahun 2050 dan Australia melihat adanya peluang yang harus bisa dilakukan untuk negaranya sendiri untuk ditarget tahun 2050. Pada aspek sosial dan budaya, kalian tahu nggak kalau negara Singapura telah menetapkan dirinya sebagai negara Open Electricity Market pada tahun 2018. Open Electricity Market ditetapkan untuk penduduknya yang bisa mengambil retail listrik di negara tersebut. Singapura telah memberikan lahan serta adidaya kepada negaranya untuk diberikan kepada penduduknya yang menjadikan perubahan dari setiap penduduknya melihat dari kebutuhan keseharian listrik yang dibutuhkan oleh warga negara Singapura. Ketiga dampak tersebut berpengaruh sangat besar kepada negara Singapura dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oke. Untuk membahas masalah strategi dan tantangan, of course masing-masing aktor memiliki strategi dan tantangannya masing-masing. Jadi di sini yang saya petakan terlebih utama adalah tantangan dari aktor utama terlebih dahulu, yaitu EMA, Energy Market Authority, dan MTI, Ministry Trade and Industry. Nah, dua lembaga ini berperan penting dalam perkembangan eksplorasi energi Singapura, yang dimana kita tahu bahwa Singapura adalah negara yang sangat miskin sumber daya alam, sehingga dua lembaga ini membuat strategi yang gimana bisa mencukupi kebutuhan energi negara ini dengan cara membuat kerjasama dengan investor-investor luar, dengan negara-negara luar, yang dimana negara-negara luar itu terutama adalah negara-negara pengekspor minyak, dan juga mereka membuka luang-luang investasi terhadap investor-investor yang ingin membuka refinery di Singapura. Tidak hanya itu, EMA dan MTI juga membuat program baru yang dimana energi baru terbarukan, net zero atau green energy, yang dimana energi tersebut dicanangkan untuk mengganti energi karbon, sehingga kedepannya Singapura akan jauh lebih mudah dalam pengeksplorasian energinya, karena dengan adanya energi terbarukan mereka bisa jauh lebih mandiri. Jadi untuk aktor pendukung yang kita bahas adalah di sini OECD dan juga EMC, Energy Market Company, di mana mereka berdua ini juga punya tantangan dan strategi tersendiri dalam menghadapi permasalahan di Singapura ini. Salah satunya adalah tantangan strateginya adalah di mana mereka berdua harus selalu menjaga kestabilitasan dari hubungan antara negara Singapura dengan negara-negara lain, terutama dengan negara pengekspor minyak dan pengekspor energi lainnya, yang dimana itu sama saja seperti kita menjaga hubungan multilateral ataupun bilateral dari negara-negara tersebut yang ada di luar. Karena dengan adanya penjagaan tersebut, menjaga terus kestabilitasan mereka, kerjasama dari masing-masing negara terus bisa berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir adalah EMC, Energy Market Company ini. Mereka juga memiliki tantangan yang dimana mereka harus selalu mencari investor atau bisa dikatakan hunting investor keluar untuk dilarikan kepada private company di Singapura, sehingga mereka bisa membuat kerjasama dalam bentuk refinery atau bahkan ekspor energi. Menurut kelompok kami, dalam membahas mengenai energy resilience in Singapura, maka teori yang paling relevan adalah energy resilience itu sendiri atau ketahanan energi. Kenapa? Karena kalau kita membahas mengenai energy resilience, itu kan dia merupakan turunan dari energy security ya teman-teman. Jadi energy security atau keamanan energi ini harus dipahami dulu bahwa memang dihasilkan dari adanya kondisi di mana terjadi bahasan mengenai isu energi yang kemudian dibahas dari proses sekuritisasi itu sendiri, seperti itu. Nah, dari energy security ini juga terbagi menjadi 3 perspektif. Yang pertama itu ada sovereignty atau kedaulatan, terus juga robustness, dan yang ketiga adalah resilience atau ketahanan itu sendiri. Nah, kita nggak akan membahas mengenai sovereignty dan juga robustness, kita akan membahas mengenai resilience atau poin ketiga dari perspektif keamanan energi gitu. Nah, bahas lagi mengenai energy resilience. Energy resilience itu sendiri sebenarnya berawal dari bagaimana negara
negara memiliki ketidakpastian atas kondisi yang akan dialami, mungkin dari krisis atau juga dari ketidakpastian yang akan dialami oleh negara dan mana berhubungan dengan krisis energi itu sendiri. Nah, untuk mengatasi ini, energy resilience hadir sebagai suatu perspektif yang dapat membuat negara menjadi bisa bertahan dan juga bisa mempertahankan keadaan stabilitasan energinya, dan mana dalam perspektif ini juga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang biasa disebut dengan 4A. Tes dari 4A. 4A yang pertama, availability, ketersediaan energi yang dimiliki oleh negara. Apakah cukup atau tidak? Apakah masyarakat terpenuhi atau tidak? Terus yang kedua ada accessibility. Apakah masyarakat bisa untuk mengakses atau mendapatkan energi tersebut dan tersalurkan kepada seluruh lapisan masyarakat? Yang ketiga adalah affordability, yang mana berhubungan dengan demand dari pasar, karena apabila kita membahas mengenai energy resilience maka kita akan berkaitan erat dengan studi ekonomi. Keempat adalah acceptability, jadi seberapa tingkat penerimaan masyarakat terhadap energi tersebut. Apakah masyarakat menerima bahwa energi yang diberikan negara seperti itu, dan apakah negara juga diterima oleh masyarakat dalam hal pendistribusian energi, seperti itu teman-teman. Lalu pertanyaan yang mendasari antara korelasi, apakah ada korelasi antara teori yang kita bahas dan juga kasus yang kita ambil? Tentu saja ada teman-teman. Jadi berdasarkan dari teori yang kita bahas tadi dapat kita lihat bahwa negara Singapura ini kan mengalami krisis energi ya, yang diakibatkan oleh kondisi negara yang tidak dapat memproduksi sumber daya alam gitu, sehingga negara Singapura ini menjadi ketergantungan dengan negara lain, yang mana di sisi lainnya juga membuka jalan bagi Singapura dalam mendapatkan dukungan atau juga mendapatkan hubungan atau relasi dari pihak lain seperti negara-negara lain, mungkin dari Indonesia, dari Qatar, dan lain sebagainya. Nah, hal ini teman-teman sesuai dengan perspektif energi security, atau juga yang mana dalam hal ini kita fokuskan pada energy resilience, di mana energy resilience ini berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jadi apabila masyarakat ada demand, maka ada supply, dan yang terjadi di Singapura ini adalah tidak sebandingnya supply dan juga demand, sehingga terjadilah krisis seperti itu.